لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan yang bisa kita pergunakan untuk beribadah pada malam hari ini dan pada hari-hari yang lain. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah tersebut. Jamaah maghrib rahimakumullah, pada bulan yang lalu saya membawakan sebuah tema janji-janji Allah akan terpenuhi jika perintahnya dilaksanakan. Sudah kita uraikan bagaimana janji itu bisa terwujud, apa yang harus kita lakukan sebagai kontrak kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan bisa meraih janji yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sekarang kita akan membahas satu topik yang sambungannya itu bahwa sebenarnya manusia itu telah terikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum lahir sebenarnya manusia ini sudah mempunyai ikatan janji dengan Allah. Apa janji itu? Tentu mari kita bahas nanti satu persatu dari apa yang kita pelajari di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Jadi manusia ini sebenarnya telah terikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 7, yaitu surat yang ke-33 ayat ke-7, Allah berfirman, wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ayat ini menunjukkan bukti penjelasan kepada kita bahwa semua manusia, apakah manusia biasa atau nabi dan rasul, ini telah diambil janji, perjanjian
oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ disebutkan wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka. Dan kami telah mengambil perjanjian kepada para nabi dan pada dirimu sendiri, kata Allah. Wa min Nuhin wa Ibrahim, dan dari Nuh, Ibrahim, wa Musa, dan Musa, wa Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidhan. Kami telah mengambil perjanjian dengan mereka dengan perjanjian yang kuat. Jadi perjanjian itu tidak hanya diberikan kepada kita sebagai manusia biasa, tetapi para nabi dan rasul pun itu juga diambil perjanjian, telah diambil sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perjanjian kita dan para nabi itu ada perbedaan sedikit. Pada intinya sama, tetapi ada tambahan bagi para nabi dan rasul, yaitu mereka, para nabi dan rasul itu diambil perjanjiannya untuk menjaga, memberikan peringatan kepada manusia yang lain, pada umatnya masing-masing, agar manusia bisa menetapi janjinya kepada Allah. Di dalam surat Al-Hadid ayat 8, surat yang ke-57 ayat ke-8, Allah menyatakan, wa malakum la tu'minuna billahi wa rasul yad'ukum litu'minu birabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa malakum la tu'minuna billah. Mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Ini bentuk pertanyaan dari Allah kepada kita setelah kita mengucapkan janji kepada Allah. Kenapa kamu tidak beriman kepada Allah? Wa rasul yad'ukum litu'minu, sedangkan para rasul telah menyerumu untuk beriman bi rabbikum, kepada Tuhanmu. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan sesungguhnya telah diambil perjanjian supaya kamu beriman. Jadi Rasul, Nabi itu diberikan tugas oleh Allah untuk mengingatkan kembali kepada manusia, pada umatnya, untuk bisa menetapi janjinya kepada Allah. Jadi bedanya itu. Kemudian, kapan perjanjian itu dilakukan? Apakah setelah manusia lahir, atau setelah dewasa, atau setelah mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi? Mari kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW, lamma khalaqallahu adama masaka dhahrahu fasaqata min dhahrihi kullu nasamatin wa khaliquha min dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah wa ja'ala baina ainai kulli insanin minhum wa bisan min nurin thumma aradahum ala adam faqala ay rabbi man haula, qala haula'i dzurriyyataka. Tatkala Allah menciptakan Adam, kemudian mengusap punggungnya, fasaqata min dhari kullu nasamatin, maka berjatuhanlah dari punggungnya itu keturunan wa khaliquha min dzurriyyatihi, yang diciptakannya untuk keturunan ila yaumil qiyamah, keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat.
Wa ja'ala baina ainai kulli insanin minhum wabisan min nurin. Kemudian dijadikan di antara kedua mata tiap manusia itu cahaya yang bersinar. Tsumma aradhum ala Adam. Kemudian ditampakkan, ditunjukkan kepada Adam. Kemudian Adam berkata, waqala, ay Rabbi, apakah itu? Man haula'i, ay Rabbi, ya Tuhan, man haula, siapakah mereka itu? Kemudian Allah berfirman, haula'i dzurriyyatuka, mereka itu adalah keturunanmu. Jadi pada saat Adam diciptakan, kemudian Allah mengusap punggungnya, kemudian berjatuhanlah keturunan ya, yang akan dijadikan sebagai keturunan. Jadi pada saat itulah nanti Allah mengambil perjanjian. Apa perjanjian itu? Perjanjian manusia kepada Allah itu apa? Ya. Ialah apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ini sering kita dengar ayat ini. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah, kata Allah, tatkala Tuhanmu menurunkan keturunan anak Adam dari tulang punggungnya, dari tulang sulbi, kata. Wa asyhadahum ala anfusihim, kemudian diambil kesaksian dari jiwa mereka. Apa perjanjian atau kesaksian yang diambil itu? Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Jadi jiwa-jiwa yang dimasukkan oleh Allah kepada bakal manusia itu kemudian diambil perjanjian oleh Allah, diambil persaksian dulu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala, jiwa-jiwa itu menjawab, qalu bala, benar, Engkau Tuhan kami. Syahidna, kami bersaksi. Antakul yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang demikian itu kami lakukan, kata Allah, agar kamu semua nanti pada hari kiamat tidak mengatakan bahwa kami lengah tentang perjanjian itu. Kami lupa dengan perjanjian itu. Kami tidak pernah melakukan perjanjian. Itu yang dilakukan oleh Allah. Jadi Allah tidak begitu saja menyuruh kita beriman, tapi sebelum kita dilahirkan, sebelum kita menjadi manusia, sebelum kita dimasuki ruh oleh Allah, ruh itu sudah diambil kesaksian oleh Allah. Ruh itu sudah diambil perjanjian, yaitu perjanjiannya apa? Yaitu mengakui bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Berarti kita ini sudah berjanji sebelum kita lahir bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kemudian dalam sebuah hadis, An Sa'id bin Jubair an-Nabi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha akhadhal mitsaqa min duhuri Adam alaihi salam binu'man yakni arafata wa akhraja min sulbi kulla dzurriyatin daru'aha fanatharaha baina yadayhi thumma kallamahum kubulan qala alastu bi rabbikum
qalu bala syahidna antaku yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Au taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Hadis ini menceritakan kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah mengambil perjanjian kepada manusia ini pada saat Allah menurunkan keturunan itu dari tulang punggung Adam bin Nu'man, yaitu pada hari Arafah. Nu'man itu penjelasannya Arafata, yaitu pada hari Arafah, pada waktu Arafah. Kemudian summa kalamahum kubulan, kemudian diucapkan kepada mereka oleh Allah berhadapan. Artinya diambil kesaksian secara berhadapan kepada kita sebagai manusia. Qala alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Aw taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Ini Al-A'raf 171 sampai 172. Jadi kalau tadi yang ayat pertama itu hanya satu ayat, dalam hadis ini disebutkan 2 ayat. Jadi lebih lengkap. Jadi diambil kesaksian supaya pertama pada saat nanti di akhirat dia manusia ini tidak mengatakan saya lupa, saya lalai. Yang kedua, jangan sampai mengatakan bahwa dia tidak menuhankan Allah itu karena mengikuti nenek moyangnya yang telah musyrik, yang telah berbuat syirik pada Allah. Sehingga juga mengatakan afatuhlikuna. Jadi kami ini dari keturunan mereka. Apakah karena keturunan yang dari orang-orang yang berbuat musyrik itu kemudian kami juga dirusak. Nah, ini supaya tidak mengatakan begitu, maka Allah diambil dulu kesaksian, perjanjian. Ini perjanjian. Jadi perjanjian yang diberikan, yang diambil oleh Allah kepada kita sebelum kita lahir, yaitu perjanjian bahwa kita ini sudah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Jamaah maghrib rahimakumullah, dari ayat dan hadis tersebut, maka bisa kita ambil satu pelajaran bagi kita. Yang pertama, bahwa Allah itu harus hanya menuhankan, manusia itu harus hanya menuhankan Allah. Jadi pertama dari ayat dan hadis yang saya sebutkan di atas, itu intinya adalah manusia itu harus hanya bertuhan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Karena sudah mengakui, sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang harus diakui sebagai Tuhan. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu warrahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, yang satu. Kalau dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. La ilaha illahu warrahmanur rahim. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, ini dalil bahwa kita harus menuhankan hanya Allah saja. Yang kedua, kita sudah selalu mengucapkan syahadat.
Dari syahadat ada dua, yaitu syahadat yang bersaksi adanya Allah dan syahadat yang bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Sehingga disebut syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sudah kita ucapkan. Pertama, kalau orang yang ingin masuk Islam, ini menjadi pintu. Sehingga setiap orang yang masuk Islam itu harus diawali dulu dengan dua kalimat syahadat. Nah, mungkin kita tidak pernah terasa karena kita kebetulan Islam keturunan. Mbah kita, bapak kita Islam ya sudah. Mulai kecil kita diajari sholat, kita diajari kalimat-kalimat thayyibah, akhirnya kita tidak merasa mengawali itu. Tetapi bagi mu'allaf yang dulu bukan orang Islam, kemudian mau Islam, ini satu ketentuan yang harus dipenuhi. Kita harus mengucapkan dulu syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini persaksian kita. Dan ini kita ucapkan setiap sholat pada saat kita berada di tahiyat awal dan tahiyat akhir, satu hari satu malam. Kalau kita sholat fardu saja paling tidak 9 kali. Karena subuh hanya 1 kali, yaitu sholat tahiyat akhir saja. Tetapi maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 1 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali. Sehingga jumlahnya kita ikrar ini 9 kali kalau kita hanya melakukan sholat fardu saja. Kalau kita sholat ditambah sholat yang lain lebih banyak lagi. Ini ucapan ikrar kita yang kita ucapkan pada saat sholat setelah kita menjadi orang Islam. Kemudian dari sebuah hadis an Ubadah ibni Samit radhiyallahu an qala Rasulullah SAW man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu wal jannata hakun wan naru hakun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana mil amal. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah wahdahu la syarikalah, yang tidak ada syarikat baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, dan Isa adalah Abdul hamba Allah dan utusannya, wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya disampaikan kepada Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haq wal jannata haqqun, dan surga telah benar adanya, wan naru haqqun, dan neraka benar adanya, adkhalul jannata ala ma kana minal amal, maka akan dimasukkan surga atas amal-amal yang telah dilakukan. Ya. Nah, kemarin sudah dijelaskan secara detail masalah kalimat la ilallah oleh penceramah pada saat akad pagi. Barangkali Bapak Ibu mengikuti akan lebih jelas dan lebih detail. Ya. Jadi kalimat la ilallah itu ternyata fungsinya besar sekali, banyak sekali. Nah, karena itu mari kita biasakan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu penting sekali.
Apalagi pada saat kita akan mengakhiri hidup. Itu penting. Karena Rasulullah mengatakan, "Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir kalimatnya, yaitu pada saat meninggal dunia, akan meninggal dunia, mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Maka kadang kita prihatin kondisi sekarang ini. Orang yang sakit parah, yang sudah hampir meninggal dunia, di-COVID-kan, kemudian diisolasi sendirian, begitu nazak, ya, jadi sakaratul maut, tidak ada yang nunggui, keluarganya tidak ada yang nunggui, nggak ada yang talqin. Waktu sakaratul maut, manusia perlu talqin. Siapapun orangnya. Mau penceramah tiap hari, belum tentu pada saat sakaratul maut itu akan begitu, akan bisa mengakhiri sendiri dengan kalimat la ilaha illallah. Itu kadang-kadang kita prihatin. Akhirnya karena tidak ada yang mentalkin, ya mungkin tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Meskipun nanti dikubur ditalkin, tidak ada. Wis mati kok ditalkin. Talkin itu yang penting adalah pada saat sakaratul maut, agar manusia bisa mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Karena orang yang bisa mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha, kata Rasul, akan dimasukkan surga. Maka perbanyaklah setiap hari membaca, mengucapkan kalimat tahlil. Kalau di kawan kita ini bukan tahlilan. Kalimat tahlil itu kalimat halala yuhallilu tahlilan, itu kalimat itu membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi tahlil itu dikata halala yuhallilu tahlilan wa tahlilatan dan seterusnya. Kalau kita mengaji ilmu syaraf itu begitu. Jadi penting kita membiasakan bibir kita setiap harinya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu ucapan yang sangat. Apalagi kalau kita mendengar hadis, ya, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan seterusnya itu, maka akan dibalas balasan yang besar. Ini penting ya. Jamaah maghrib rahimakumullah. Yang kedua, dari apa yang ayat dan hadis yang kami sebutkan di atas, maka manusia itu tentu harus hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, maka harus hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyembah kepada yang lain. Kalau dia menyembah kepada yang lain, hukumnya berbeda lagi. Ini juga kalimat yang kita ucapkan setiap hari. Pada saat sholat kita membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembah. Setiap kita membaca Al-Fatihah di dalam surat dalam sholat, kita pasti akan membaca ayat ini. Kalau tidak membaca berarti terlewatkan. Sebab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Ini pernyataan kita kepada Allah. Setelah kita menyatakan Tuhan, Allah adalah Tuhan kita, maka kita menyatakan hanya kepadamu ya Allah saya menyembah. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahudin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk menyembah Allah, untuk memurnikan ketaatannya kepada Allah dalam melaksanakan Islam, dalam melaksanakan agama. Jadi ibadah itu adalah merupakan satu amalan yang harus kita lakukan sebagai manusia karena kita sudah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Sehingga dalam surat Al-Baqarah juga sering kita dengar, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum dan seterusnya. Kemudian di dalam surat Toha ayat 4, innani anallah la ilaha illa ana wa'budni wa aqimus sholah li dzikri. Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya aku ini Allah. Allah sampai mengatakan begitu. Saya ingin jengkele menungsa lho, wis ngakoni aku itu Tuhanmu, tapi kok saya gak gelem nyembah. Sampai dikatakan, innani Allah, sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimus sholah li dzikri, dan dirikan sholah untuk mengingat aku, untuk berzikir kepada aku. Nah, ini peringatan keras dari Allah kepada kita. Jamaah maghrib rahimakumullah, dalam rangka mengamankan manusia supaya tidak menyimpang peribadahnya, janjinya kepada Allah untuk selalu menyembah kepadanya, maka diutuslah setiap umat itu satu orang Rasul. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus utusan sebelum kamu kepada setiap umat kecuali diberi wahyu untuk menyampaikan kepadanya tidak ada Tuhan kecuali aku. Kata Allah dalam Fa'buduni, maka sembahlah aku. Jadi ini peringatan yang diberikan oleh Rasul kepada kita. Jadi setiap Rasul yang diutus oleh Allah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Isa pun juga demikian, itu selalu menyeru kepada umatnya masing-masing untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebagai peringatan. Jadi Rasul itu mengingatkan kita sebenarnya, karena kita sudah berjanji kepada Allah. Yang kedua, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wastanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul agar mengingatkan kepada manusia untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Jadi Isa pun yang sekarang dianggap Tuhan oleh pengikutnya itu sebenarnya juga dia tidak pernah mengaku dia Tuhan. Malah Fir'aun yang pernah mengaku Tuhan. Tapi Isa tidak pernah. Dia tetap mengatakan saya ini Rasul Allah, utusan Allah. Untuk menyampaikan kepadamu agar kamu menyembah kepada Allah. Itu Isa. Tetapi oleh pengikutnya sekarang Isa dianggap sebagai anak Tuhan. Karena apa? Karena dia lahir tidak punya bapak, ya bapak mah ya Tuhan, ya
Ya Allah. Itu katanya. Ketiga, kalau kita sudah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka kita hanya menyembah kepada Allah dan tidak akan pernah menyekutukan Allah. Di dalam surat Luqman memberikan nasihat kepada putranya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah tatkala Luqman memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya itu panggilan kasih sayang. Jadi, la tusyrik billah. Janganlah kamu sekali-kali berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena syirik itu adalah kezaliman yang besar, dosa besar. Fala tas'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Al-Baqarah ayat 32. Janganlah kamu sekali-kali menjadikan selain Allah itu syarikat. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Yang ketiga, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah, sembahlah Allah, dan jangan sekali-kali kamu berbuat syirik atau mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, jadi ini kalau kita sudah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka janganlah sekali-kali kita menyekutukan Allah. Artinya di samping kita menyembah Allah, kita juga menyembah kepada selain Allah. Apa masih ada? Masih, sekarang masih banyak juga. Baru ditimpa musibah aja, sudah kembalinya tidak kepada Allah. Dia sholat, tetapi juga minta kepada selain Allah. Dengan cara-cara yang menyamakan yang diminta itu seperti kemampuan, kekuasaannya, seperti Allah. Dipandang seperti itu. Nah, jadi itu satu hal yang harus kita perhatikan. Menyekutukan Allah itu adalah dosa besar. Ya. Nah, ini sudah jelas ya. An Amr ibn Surahbil, an Abdillahi qala, sa'altu Nabiya SAW ayyudan fi azam indallah qala, antas ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu inna dzalikal azimun. Qultu tsumma ayyun. Qala wa antaqtula waladaka taqafu an yat ama ma'aka. Qultu tsumma ayyun. Qala antuzaniya qaulilata jarika. Ini Umar bin Surahbil bertanya kepada Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Rasulullah bersabda, antas ala lillahi niddan. Kamu menjadikan atau mencari syarikat untuk Allah atau mensekutukan Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal dia yang menciptakan kamu. Qultu inna dzalikal azim. Kemudian Amr mengatakan itu tentu dosa besar. Qultu tsumma ayun. Kemudian saya bertanya lagi, kemudian apa? Rasul bersabda, antaqtula waladaka taqafu an yat amama'aka. Membunuh anakmu karena takut kelaparan. Qultu tsumma ayun. Kemudian saya bertanya lagi, kemudian apa yang dosa besar lagi? Qala antuzaniya qaulilata jarika. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Ya wis di bojo, protonggone, rondo, lirak-lirik akhirnya berzina. Atau masih punya
suami, jadi istri tetangganya. Ini termasuk dosa besar. Jadi yang pertama adalah menyekutukan Allah. Ini yang utama yang kita buat bahasan pada malam ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adzima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lain pada siapa yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adzima. Barang siapa yang telah musyrik, berbuat syirik kepada Allah, dia telah masuk pada dosa besar. Dia telah masuk. Kemudian sama, ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Intinya di akhir ayat itu. Barang siapa yang berbuat syirik pada Allah, maka telah masuk pada kedzaliman yang jauh. Artinya kedzaliman yang besar. Kesesatan yang jauh. Dhalalan ba'ida. Kalau kita ingin supaya kita masuk surga, maka kita hendaknya tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansor. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah telah mengharamkan baginya surga dan tempat yang layak baginya adalah neraka. Kemudian ada sebuah hadis an Jabir radhiyallahu anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man mata la yusyrik billah syai'an dakhala jannah wa man mata yusyrik billah syai'an dakhala nar. Orang yang meninggal tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Tapi orang yang meninggal pernah berbuat syirik kepada Allah akan masuk neraka. Bapak dan Ibu jamaah maghrib rahimakumullah, maka marilah kita selalu berbuat baik, beribadah pada Allah dan tidak pernah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang sudah sering kita dengar. Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jadi kalau kita ingin supaya bisa berjumpa dengan Allah nanti pada hari kiamat, maka janganlah pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah intinya ayat pada akhir ini. Bapak dan Ibu sekalian, itulah sebagian nanti mungkin akan disambung pada bulan yang akan datang. Perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita ikrarkan pada saat kita sebelum dilahirkan. Jadi masih kita baru dimasuki ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menetapi janji itu dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian